Interpersonal skill atau keterampilan interpersonal didefinisikan sebagai keterampilan untuk mengenali dan merespon perasaan, sikap, perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain. Dalam hidup keseharian, hampir tidak mungkin manusia tidak berhubungan dengan orang lain. Dalam skema hidup bersama ini muncul kebutuhan untuk memahami kebutuhan manusia lain. Maka timbullah komunikasi antar manusia. Ketika berkomunikasi, ada banyak hal yang harus kita kuasai dan mengerti. Antara lain, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri? Bagaimana kita mengekspresikan diri kita? Bagaimana kita memberikan dan menerima masukan? Bagaimana kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan orang lain? Bagaimana kita mendengarkan pembicaraan orang lain? Dan sebagainya. Dalam menganalisis diri, setiap individu menempatkan dirinya sebagai objek pada suatu situasi atau kondisi tertentu. Setelah itu, ia akan mengobservasi bagaimana sifat, attitude, pikiran, dan respon yang ditimbulkan. Menganalisis diri sendiri atau bisa disebut self-awareness tidaklah mudah. Tetapi hal ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki agar menjadi pribadi yang profesional. Hal yang penting untuk dapat memahami diri adalah dengan mengenali kelebihan dan kelemahan diri, pola pikir, prinsip diri, dan perilaku. Keempat hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena merupakan subsistem interpersonal skill yang saling mempengaruhi. Dengan memahami apa yang kita sukai dan miliki akan membantu kita dalam memilih jalur karir. Hal ini akan membuat kita bekerja secara profesional, senang hati, dan akhirnya memberikan hasil yang optimal dan memuaskan. Beberapa prinsip yang perlu diketahui dalam komunikasi interpersonal yang efektif antara lain keterbukaan, empati, saling mendukung, hubungan yang positif, kesetaraan, dan kepercayaan. Prinsip-prinsip di atas juga dapat didukung dengan melihat persepsi orang lain untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Semakin positif gambaran orang lain terhadap individu tersebut, maka komunikasi yang dilakukan akan semakin efektif. Adapun cara mengatasi persepsi negatif ketika berkomunikasi dapat dilakukan dengan cara seperti melihat situasi dari sudut pandang kita. Kemudian melihat dari sudut pandang orang lain dan berusaha memahami perilakunya. Dan yang terakhir adalah melihat dari sudut pandang netral dan tidak mencampur adukan emosi pribadi. Metode ini dimaksudkan untuk membantu kita berpikir terlebih dahulu sebelum menilai dan menyertakan emosi. Untuk dapat melakukan metode ini dengan efektif, maka kita harus memiliki kemampuan mendengar. Tidak sekedar mendengarkan, namun mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan mendengarkan, kita dapat mendapat manfaat seperti dapat memahami perintah, pesan, kebutuhan orang lain, meningkatkan kualitas pesan yang diterima, kelengkapan data, sehingga mampu mengolah dan menganalisis keadaan yang sedang terjadi, memiliki hubungan yang baik dengan sesama, dan memberikan bantuan kepada orang lain. Selain mendengarkan, memberi respon atau feedback dalam proses komunikasi merupakan hal yang paling utama dan sangat menentukan komunikasi telah berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam menyampaikan pesan, terdapat satu aspek yang perlu dipahami, yakni proses pembelajaran sebagai media memperoleh informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan. Memahami diri sendiri dan orang lain sangat mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Pembelajaran dari pengalaman atau experiential learning
adalah proses belajar yang terjadi ketika subjek melakukan suatu aktivitas. Dia memperhatikan, menganalisis aktivitas yang akan dilakukannya secara kritis, mencari pemahaman yang berguna dari analisis tadi dan menerapkan pemahaman tersebut dalam perilaku mendatang. Experiential learning terdiri dari experiencing, publishing, processing, generalizing, dan applying. Experiencing merupakan tahapan di mana seseorang terlibat dan bertindak atau berperilaku mengikuti pola tertentu seperti mengerjakan, mengamati, merasakan, memikirkan, atau menginginkan sesuatu. Tahap kedua adalah publishing. Pada tahap ini, seseorang berbagi pengalaman atau melaporkan data kognitif, afektif, dan perilaku yang muncul karena pengalaman pada tahap sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah processing. Pada tahap ini, seseorang menyusun kembali data-data yang telah dipublikasikan menjadi bentuk interaktif dan pola-pola yang terjadi dalam aktivitas yang dilakukan pada tahap pertama. Ini adalah tahap terpenting, karena pada tahap ini seseorang memperhatikan pengalaman atau data mereka secara sistematis. Tahap keempat adalah generalizing. Dalam tahap ini, seseorang membuat hipotesis dari data yang telah diproses, mencari relevansi dari apa yang telah dialami, dan memprosesnya pada kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah applying. Tahap ini merupakan jembatan antara saat ini dengan masa yang akan datang. Antara pemahaman dengan rencana penerapan tahap generalisasi dalam kehidupan yang sebenarnya. Tidak selamanya interaksi yang terjadi berjalan dengan mulus dan berkualitas. Perbedaan yang ada seringkali menjadi pemicu munculnya konflik dalam interaksi yang dilakukan. Penyelesaian konflik secara afektif harus memperhatikan hal-hal seperti: yang pertama, sikap setiap pihak yang terlibat. Sikap sangat mempengaruhi penyelesaian konflik. Maka dari itu, sikap yang perlu menjadi perhatian adalah pikiran sehat, perasaan positif, etikat baik, dan perilaku konstruktif. Yang kedua, pemahaman konflik. Kita harus dapat mencari tahu apa penyebab konflik, memahami apakah konflik bersifat positif atau negatif, dan memahami keterlibatan manusia dalam konflik tersebut. Dengan memahami secara akrab manusia yang terlibat dalam konflik, maka kita dapat menyelami masing-masing kepentingan dari individu yang terlibat. Pemahaman terhadap individu ini akan memudahkan mencari solusi bagi masing-masing pihak. Yang terakhir adalah mencari solusi terbaik. Terdapat beberapa pendekatan untuk pencarian solusi ini, yaitu menghindari kompetisi, akomodasi, kompromi, dan kolaborasi. Pilihan pertama yaitu menghindar sangat tepat jika pihak yang terlibat konflik sudah dalam kondisi emosional yang tinggi, sehingga membutuhkan pendinginan atau penurunan emosi terlebih dahulu. Kompetisi baik dilakukan saat komitmen pihak lain terhadap kebutuhan yang kita perlukan atau dibutuhkan penyelesaian yang segera atas masalah-masalah yang dihadapi. Pilihan yang ketiga adalah akomodasi. Pilihan ini baik jika isu yang melatar belakangi konflik bukan isu yang terlalu penting buat kita, sehingga kita dapat membiarkan keinginan pihak lain dengan meratakan perbedaan untuk mempertahankan harmoni. Pilihan keempat adalah kompromi. Situasi ini cocok pada saat pihak yang saling bermasalah memiliki kekuatan yang sama, sehingga diperlukan keputusan untuk penyelesaian yang didesak oleh waktu. Dan pilihan yang terakhir adalah kolaborasi. Pilihan ini tepat jika tidak ada tekanan waktu dan setiap pihak serius untuk mencari solusi, atau penyebab konflik terlalu penting untuk dipecahkan dengan kompromi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterampilan interpersonal adalah keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap dan perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain.
Kemampuan interpersonal sangat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan diri kita terhadap orang lain. Dan bagaimana kita mempersepsikan diri kita. Ketika kita memiliki keterampilan interpersonal yang tinggi, kita akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga kita akan dihargai orang lain, dan pada akhirnya kita akan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Cara meningkatkan interpersonal skill dilakukan dengan mengatasi persepsi negatif, menerima pesan dengan baik dengan cara mendengarkan, menekan ego pribadi, meningkatkan knowledge, memperhatikan bahasa nonverbal, memperbanyak bertemu dengan orang-orang baru, menghindari judgment, open-minded, empati, dan menghadapi konflik.